Pada siang hari ini, Amba Jepinus Kokoya akan melayani di tempat ini melalui tentang kasih karunia Allah. Maka kopnya tentang kasih, dia akan masuk melalui lewat depan, akan melayani di tempat ini. Shalom Bapak Ibu sekalian, cinta kasih Tuhan dalam Yesus Kristus. Saat siang hari ini kita akan mendengarkan salah satu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Markus pasal 12 ayat 30 dan 31. Di sini Markus akan menulis bahwa dia tentang apa kita akan bersaksikan bersama-sama. Sedang jemaat Tuhan bisa melihat dalam Alkitab masing-masing, saya akan membacakan dengan suara yang keras. Injil Markus pasal 12 ayat 30 dan 31. Lembaga Alkitab Indonesia di sini mengatakan bahwa hukum yang terutama. Ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat 31, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Baik, Bapak Ibu sudah sedang jemaat Tuhan yang kasihi, di sini kita akan belajarkan firman Tuhan tentang kasih. Di sini kita akan mengambil satu topik atau tema, yaitu tema adalah Allah mengasihi kami dengan cuma-cuma. Allah mengasihi kita dengan cuma-cuma. Dengan cara bagaimana supaya kita saling mengasihi satu sama yang lain. Itu sebagai pendahuluan. Dengan cara bagaimana supaya kita saling mengasihi satu sama yang lain. Karena Allah mengasihi kita, dia dengan cuma-cuma. Maka kita akan mengasihi Yesus hanya dengan cara bagaimana, dengan cara perbuatan kita, dengan kelakuan kita. Maka kita di sini akan belajar ada beberapa poin penting, ada dua hal penting, yaitu satu, di sini kasihilah Tuhan Allahmu dengan seluruh hidupmu atau seluruh hidup kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan seluruh hidupmu. Yang kedua, kasihilah sesama manusia. Kasihilah sesama manusia. Dan di sini kita mengajarkan kita semua. Di sini bagian pertama yang 30 katakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Maka dengan cara bagaimana kita mengasihi Tuhan? Mari Bapak Ibu saudara-saudariku Tuhan Yesus kasihi, kita mengasihi Allah, mengasihi Yesus dengan seluruh hati hidup kita, serahkan kepada Yesus, kepada Allah, sehingga kita Tuhan memberikan karunia-karunia hidup kepada kami itu melalui kasih. Allah mengasihi kita dengan satu-satunya melalui Yesus Kristus, karena Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia, bukan untuk menghakimi dan untuk membawa masalah, tapi untuk membebaskan dari kutukan iblis. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudariku Tuhan Yesus kasihi, kita segenap hati kita mengasihi Yesus, dan segenap jiwa kita dengan mengasihi kepada Allah Sang Pencipta. Akal budi, segenap kekuatan kita, tenaga fisik kita, selagi kita kuat hidup, sementara yang kita di bumi, yang Tuhan menempatkan kami di atas kolom bumi ini, semuanya kita memuji menyembah nama Tuhan. Tidak ada yang nama lain yang diselamatkan di dunia ini. Baik Bapak Ibu saudara-saudariku Tuhan Yesus kasihi, di sini kita bersadar bahwa Allah kenapa mengasihi kita. Seharusnya kita pada saat taman ke Eden, yang Adam pertama jatuh dalam dosa, dari situlah kami hidup di atas menderita. Bilur-bilur kita sela sakit, maka karena Yesus dia datang mengasihi kita, maka karena Yesus menyembuhkan bilur-bilur atau luka-luka kita yang terluka oleh iblis. Dan di sini kenapa saya mengajak kita semua untuk mengasihi Yesus? Karena Yesus mengasihi kita dengan cuma-cuma. Karena Yohanes 3:16 katakan karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Karena tunggal itu mengasihi kita, maka kita sebagai banyak keluarga, saudara, kekasih kami,
itu banyak, tapi kita masing-masing pribadi kita mengasihi Yesus dengan segenap akal, segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi kita, pikiran, semua fokus mengasihi Yesus, sehingga kita tidak tersesat kepada Yesus. Dan jadi Allah adalah maha mengasihi. Allah adalah maha mengasihi, bukan maha maha membunuh, maha hina, tapi Allah adalah maha mengasihi. Kenapa Allah dia mengasihi kita? Karena dia menciptakan kita sebagai manusia, sebagai rupa dengan Allah sendiri. Satu Kejadian pasal 1 ayat 26 di sana katakan bahwa Allah berfirman kepadanya. Allah berfirman, inilah membuat menjadi manusia segambar dan serupa saya sendiri. Maka Adam itu gambar dengan serupa Allah sendiri. Maka kita juga demikian serupa Allah sendiri. Dan di sini Tuhan adalah Esa. Itu Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5. Di situ katakan bahwa Ulangan dia katakan itu kembali dari perjanjian lama, mereka keluar dari Mesir ke tanah perjanjian di Kanaan, itu kembali mengulangi kepada Markus ini. Dari Bapak Ibu saudara-saudariku Tuhan Yesus kasihi, kembali saya mengajak kita semua untuk Tuhan itu adalah Esa, dan Esa itu untuk kita semua. Maka kita akan melayani Tuhan dengan segenap hati, jiwa, pikiran kita kepada Yesus. Dan di sini poin yang kedua mengatakan bahwa kasihilah sesama manusia. Jadi dengan cara bagaimana kita mengasihi manusia? Yang kita punya keluarga, saling saudara kita, karena Yesus mengasihi kita, maka kita saling mengasihi satu sama yang lain. Jangan saling memusuhi, jangan saling menghina, jangan saling membunuh, jangan saling mensalahkan. Tetapi yang salah kita mengasihi, yang ada masalah tantangan apa ya, kita mengasihi mereka, membantu mereka dengan kasih yang karunia Tuhan kasihkan kepada kita masing-masing. Jadi Tuhan memberikan karunia-karunia di dalam Paulus menjelaskan dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Di situ mengatakan bahwa karunia-karunia roh yang kita berikan itu kita memegang dan kita melakukan untuk melayani Tuhan. Mari Bapak Ibu saya mengajak kita semua, kasihilah sesama manusia. Itu ayat 31. Di situ dan 33 mengatakan bahwa kasihilah sesama manusia. Jadi di sini ayat 32 mengatakan bahwa lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Kenapa mereka memanggil guru? Karena Yesus adalah guru untuk agung kita. Karena tanpa guru kita tidak bisa belajar firman Tuhan tentang penulisan kata-kata Alkitab. Tapi karena ada guru kita bisa belajar dan kita bisa membuka kita punya otak pikir wawasannya. Dan dari sini yang kedua di sini ada katakan mengasihi keluarga atau orang tua kita. Kenapa kita mengasihi orang tua atau keluarga yang tetangga sama dekat kita? Karena itulah sahabat-sahabat kita. Kalau kita saling memusuhi kepada keluarga, orang tua kita yang orang tua kandung, orang tua itu adalah mewakili atau wakil dari Allah, menempatkan mereka untuk mendapatkan keturunan di bumi ini, dan mereka akan memuji menyembah nama Tuhan untuk dipermuliakan. Kalau tidak ada orang tua, kita tidak mungkin ada seperti ini. Maka mari teman-teman anak Tuhan, saya mengajak kita untuk mengasihi manusia, atau kita mengasihi kita punya orang tua kandung, dan lebih khusus fokus untuk mengasihi Allah. Di sini ada yang bagian C di sini katakan bahwa kasihanilah kepada musuhmu. Musuh itu harus dikasihi. Musuh siapa saja, entah dia berbuat salah kepada kamu atau kepada kita, dia membunuh, menghina, berzina kita punya istri, anak, saudara, kita mengasihi dia, tetap mengasihi dia, karena Allah datang mengirimkan anaknya itu untuk mengasihi yang kita berbuat salah. Maka kita mengasihi sesama yang lain. Dan jangan membedakan suku ini, dia orang ini, dia orang itu, dia orang rambut lurus, dia orang pendatang, asal orang di sini, dia orang marga Kokoya, marga Wenda, marga Wanimbo. Tidak boleh membedakan suku, marga apapun, tapi saling mengasihi. Yang Tuhan berikan di bumi, di tanah ini, kita untuk mengelola apa yang ada, kita untuk menikmati sambil kita memuji nama Tuhan. Maka jangan kita
saling itu dia mengatakan dalam Imamat pasal 19 adalah dikatakan mengasihi sesama musuh itu jangan menghina dia, jangan marah dia, jangan membuat kesalahan dia, tetapi harus mengasihi sesama dia. Bapak Ibu sudah tidak Tuhan Yesus kasihi, mari kita mengasihi satu sama lain. Itu lebih utama yang Tuhan taruh untuk contoh, untuk bagi teladan buat kita semua. Jadi Yesus berbuat, Yesus datang itu sebagai teladan bagus. Tapi kita sebagai manusia yang terbawa dalam dosa itu hanya sebagai sebatas jasmani. Dari di sini Injil Matius 6 ayat 41 mengatakan bahwa roh memang mentuntut, tetapi daging lemah. Itu yang kita akan daging lemah itu kita memarah orang lain, kita saling memusuhi dengan satu sama lain, tapi karena Yesus adalah satu. Dan di sini ada katakan bagian satu bagian itu seperti Allah mengasihi kami jatuh dalam dosa. Itu Kejadian pasal 3 di situ. Jadi Allah mengasihi kita itu pada saat kita jatuh dalam dosa. Ada yang pertama jatuh dalam dosa, maka kita juga terbelenggu oleh dosa itu. Dan Allah mengasihi bahwa saya punya anak-anak, saya punya umat-umat, saya menciptakan mereka dengan segambar serupa saya sendiri. Tetapi mereka kenapa terbelenggu oleh dosa itu? Akhirnya Allah pencipta di atas segala raya, tapi dia satu-satunya untuk merelakan diri, dan dia datang di dalam kandungan rahim Ibu Maria, lalu dari situlah dia lahir nama sebagai Yesus. Ya, dari Yesus akan menyelamatkan kita. Yang kutukan iblis yang pada saat kejadian pertama, Adam pertama yang jatuh dalam dosa, maka dari situ membawa kita kepada terang, dan kasih itu disebarkan ke seluruh daerah mana-mana semua melalui Yesus. Maka di sini firman Tuhan mengajak kita semua, kita harus melayani Tuhan dengan segenap hati, jiwa, pikiran, roh, semua kepada Yesus. Tidak ada yang di luar dari Yesus. Dan saya mau bertanya di sini, Anda harus menjawab. Maka kita bersama-sama akan di sini penerapkan satu. Apakah Bapak Ibu kita mengasihi Tuhan Yesus? Ya, kita harus mengasihi Tuhan Yesus. Kenapa tidak? Karena Allah mengasihi kita, maka kita harus mengasihi Yesus. Bukan mengasihi kita punya anak, istri, bapak, mama saja, keluarga, tidak. Kita harus utamakan kita mengasihi Yesus. Lalu kedua, kita mengasihi sesama manusia kita yang kiri kanan kita. Dan pertama kita mengasihi Yesus, kedua mengasihi kita hidup sendiri, yang ketiga kita mengasihi sesama keluarga. Dan di sini yang kedua, katakan, apa kita mengasihi sesama manusia? Ya, sudah katakan, kita harus mengasihi satu sama lain, mengasihi manusia itu. Yang ketiga, katakan, apakah Bapak Ibu kita mengasihi musuh? Ya, ini masalah pertanyaan yang besar. Harus kita mengasihi. Kenapa kita tidak mengasihi mereka, tidak mengampuni mereka? Lalu kita setelah meninggal pada saat penghakiman, takhta pengadilan yang Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menyambut orang saleh. Maka kita hitam putih di sana, engkau tidak mengasihi musuhmu, engkau tidak memaafkan kepada musuhmu, maka engkau akan jalan ke neraka atau ke surga. Itu pada saat penghakiman, Bapak Ibu saudara-saudariku Tuhan Yesus kasih. Maka mari kita mengasihi musuh atau yang orang yang tidak pernah kami tinggalkan, itu kita harus mengasihi mereka. Baik, di sini ada kesimpulan untuk firman Tuhan yang kita berkhotbah pada saat siang hari ini. Itu demikianlah ketika hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar di antara ini adalah kasih. Ialah Allah mengirim satu-satunya Yesus untuk mengasihi kita. Maka di sini Tuhan Yesus mengasihi kita, kita akan mengasihi kepada Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian, mari kita mengasihi Yesus 100%, bukan 50%, bukan 30%, tapi 100% kita mengasihi Yesus